2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wisnu Mubarak dari semester 3 Prodi PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas sekelumit tentang maturity atau kematangan di dalam belajar. Yang pertama, definisi kematangan belajar. Pengertian dasar kematangan belajar. Kematangan belajar adalah kondisi kesiapan individu secara fisik, kognitif, dan emosional untuk menerima atau memproses pengetahuan baru secara optimal. Aspek kematangan belajar. Kematangan belajar meliputi kesiapan mental, kemampuan regulasi, dan stabilitas emosi. Indikator kematangan belajar. Ada beberapa indikator seorang anak yang telah mencapai kematangan belajar, yaitu anak mulai mampu fokus, lalu mulai bisa mengolah kemandirian, tanggung jawab, dan keterampilan motorik dalam mengatasi kesulitan pada proses belajar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan belajar. Yang pertama, faktor biologis. Perkembangan fisik dan neurologis mempengaruhi kematangan belajar. Kesiapan otak dan sistem saraf yang menentukan kemampuan si anak memproses informasi dan menguasai keterampilan baru. Yang kedua, faktor psikologis. Motivasi, kepercayaan diri, dan kestabilan emosi berperan penting di dalam kematangan belajar. Seorang individu dengan kematangan psikologis lebih siap atau cenderung lebih optimal ketika menghadapi tantangan pembelajaran. Lalu yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mencakup dukungan keluarga, kondisi sekolah, dan interaksi sosial. Membentuk hal-hal tersebut bisa membentuk kematangan belajar. Lingkungan yang stimulatif mendorong perkembangan kognitif dan keterampilan belajar mandiri. Yang keempat, pengalaman belajar sebelumnya. Jadi, si anak yang telah belajar dan telah mengoptimalkan proses pembelajaran sebelumnya akan lebih siap lagi untuk menerima proses pembelajaran yang baru. Pengalaman sukses atau gagal dalam pembelajaran terdahulu membentuk sikap dan pendidikan terhadap proses belajar. Pengalaman positif meningkatkan kematangan di dalam belajar. Begitupun sebaliknya, jika pengalaman yang dialami oleh si anak adalah negatif, maka peningkatan kematangan belajar akan menurun. Lalu ada pentingnya kematangan belajar. Kematangan belajar mencakup 4 hal. Yang pertama, konsep kematangan belajar. Kematangan belajar merupakan kondisi psikologis siswa yang siap menerima dan mengolah informasi secara optimal, mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, faktor kematangan belajar. Kematangan belajar dipengaruhi oleh faktor internal seperti usia, motivasi belajar, dan kesiapan mental, serta beberapa faktor eksternal lainnya. Yang ketiga, ada indikator kematangan belajar. Siswa dengan kematangan belajar menunjukkan kemandirian, kemampuan refleksi diri, tekun dalam menghadapi tantangan, dan mampu menerapkan pengetahuan di dalam konteks yang berbeda. Yang keempat, dalam dampak kematangan belajar. Kematangan belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik, efektivitas proses pembelajaran, dan kemampuan siswa beradaptasi dengan tuntutan pendidikan yang meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radit. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dan judul rumusan masalah dan tujuan. Di sini ada identifikasi masalah kematangan.
dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, indikator kematangan belajar. Indikator kematangan belajar itu mengidentifikasi tanda-tanda kematangan belajar seperti kemandirian, konsistensi, kemampuan refleksi diri, dan pengelolaan waktu yang efektif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, faktor penghambat kematangan. Menganalisis berbagai faktor yang menghambat kematangan belajar seperti prokrastinasi, kurangnya motivasi, lingkungan tidak mendukung, dan pola pikir tetap. Dan yang ketiga, metode identifikasi masalah. Menjelaskan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi masalah kematangan belajar melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan analisis pola perilaku siswa. Tujuan penelitian kematangan yaitu mengidentifikasi faktor kematangan belajar. Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan dalam belajar pada siswa termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosial. Yang kedua, menganalisis hubungan kematangan prestasi. Menganalisis korelasi antara tingkat kematangan belajar dengan pencapaian akademik siswa melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ketiga, mengembangkan model intervensi. Merancang model intervensi berbasis bukti untuk meningkatkan kematangan belajar siswa dalam berbagai konteks pendidikan dan tingkat perkembangan. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, manfaat bagi pendidik. Penelitian kematangan belajar memberikan panduan bagi pendidik untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Yang kedua, manfaat bagi siswa. Siswa dapat memahami proses kematangan belajar mereka sendiri dan mengembangkan strategi belajar yang efektif sesuai tahap perkembangan. Ketiga, manfaat bagi institusi pendidikan. Institusi pendidikan dapat merancang kurikulum dan program pembelajaran yang mempertimbangkan aspek kematangan belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, manfaat bagi pengembangan teori. Hasil penelitian berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan dan psikologi pembelajaran, memperkaya pemahaman tentang proses kematangan dalam belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan kematangan dalam belajar. Yang pertama ada aspek kognitif kematangan. Dan untuk poin yang pertama, perkembangan kognitif dalam pembelajaran. Aspek kognitif kematangan memberikan perkembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penalaran abstrak yang berkembang seiring pertumbuhan dan pengalaman belajar individu. Dan yang selanjutnya ada tahapan kematangan kognitif. Kematangan kognitif berkembang melalui tahapan terstruktur dari konkret ke abstrak, mempengaruhi kemampuan siswa memahami konsep kompleks dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Dan untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Kematangan kognitif dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan belajar, stimulasi intelektual, dan pengalaman pendidikan yang mendukung perkembangan struktur berpikir. Dan untuk poin selanjutnya ada aspek emosional kematangan. Yang pertama ada definisi kematangan emosional. Kematangan emosional adalah kemampuan mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat di dalam proses pembelajaran, mempengaruhi keberhasilan belajar secara signifikan. Terus yang selanjutnya ada indikator kematangan emosional. Indikator kematangan emosional meliputi pengendalian diri, empati, motivasi intrinsik, resiliensi, dan kemampuan mengatasi stres akademik saat menghadapi tantangan belajar.
Dan untuk yang selanjutnya ada dampak pada proses belajar. Kematangan emosional mempengaruhi konsentrasi, daya tahan, kemampuan kolaborasi, dan efektivitas pemecahan masalah, menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif. Dan untuk poin yang berikutnya yaitu strategi meningkatkan kematangan. Yang pertama ada mengembangkan kemandirian belajar. Strategi membangun kemandirian melalui penugasan bertahap, penetapan tujuan pribadi, dan refleksi diri untuk meningkatkan tanggung jawab dan inisiatif dalam proses belajar. Dan untuk yang selanjutnya ada penguatan motivasi intrinsik. Pendekatan untuk menumbuhkan dorongan internal melalui pembelajaran bermakna. Penghargaan atas kemajuan dan menghubungkan materi dengan minat pribadi siswa. Dan untuk yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan metakognitif. Teknik melatih kesadaran berpikir melalui pemantauan kemajuan, evaluasi strategi belajar, dan penyesuaian pendekatan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mungkin itu beberapa materi yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.